sekarang. Itu. Nah, jadi ketika pemain Madrid dapat kalung kan, perak kan, selesai. Nah harusnya tuh mereka membentuk barisan ini applause gitu ya. Seperti biasa lah. Seperti biasa. Nah tapi Xabi Alonso udah nyuruh pemainnya untuk mendekat ke lapangan. Cuman ketika dia nyuruh ada satu pemain nyamperin, tiba-tiba si Kylian Mbappe nyuruh pemain, udah pulang aja, ngapain lu nungguin di situ gitu. Semua pemain ngikutin Mbappe. Dari situ Alonso sampai gagor kepala tuh, nah, nggak ada yang nurut sama gua. Nah dari situ kita udah memperkirakan bahwa Xabi Alonso tidak dihormati oleh para pemainnya. Kurang apa Xabi Alonso? Dia juara Liga Champions sama Liverpool, Piala FA, kemudian juara Liga Jerman sama Bayern Munchen, kemudian Real Madrid juara La Liga, juara Liga Champions sampai 2 kali. Kurang besar apa nama dia? Sebagai pemain ya? Sebagai pemain. Jadi tidak gampang memang menjadi pelatih di tengah pemain-pemain bintang yang harganya udah nggak karu-karuan. Di situ ada Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Rodrigo, Camavinga, kemudian ada Valverde, Trent Alexander-Arnold, dan beberapa pemain lainnya. Jadi ternyata jago aja tidak cukup, menang aja nggak cukup, dia mesti punya karisma dan keberanian, punya orang kalau ngomong sama dia itu langsung kayak model Carlo Ancelotti ya, Jose Mourinho. Zidane masuk nggak? Zidane juga termasuk. Nah, walaupun Zidane terakhir sebelum dia nggak melanjutkan melatih Madrid tuh yang berseru sama pemain juga. Zidane tuh kurang apa juga tuh. Xabi Alonso juara Piala Dunia sama juara Piala Eropa coba. Dan dia pemain inti pada saat itu. Jadi memang melatih para bintang ini nggak semudah melatih pemain-pemain yang belum terkenal ya. Jadi kalau mentalnya nggak kuat, itu terlihat sih beberapa kali saya lihat latihan Real Madrid ya. Itu para pemain tuh kayak males-malesan. Bahkan ada pemain yang katanya datangnya telat melatih, begitu kelar 5 menit pulang lagi gitu. Jadi benar-benar nggak dihormati, nggak ada keberanian buat marah gitu. Akhirnya benar-benar nggak dihormati. Dan dalam sejarahnya memang Real Madrid itu selalu membela pemain. Karena buat mereka aset itu adalah para pemain, bukan pelatih. Makanya dia mendingan ngelepas Alonso daripada kehilangan segala-galanya. Gitu. Artinya selalu menjadi masalah di Madrid tuh bagaimana menetapkan pelatih yang bagus ya, Mas Gaib ya? Iya, makanya nih nanti penggantinya caretakernya Arbeloa. Arbeloa sebagai pemain, dia pemain Liverpool, back kanan, kemudian main di Madrid. Terus back timnas Spanyol juga juara, cuman nggak begitu bersinar lah ya, walaupun beberapa kali cadangan dorongnya pemain utama gitu. Ya, mungkin dia udah dapat lisensi pelatih, mungkin dia memang pemain Real Madrid, 2 dia bisa bahasa Spanyol dan juga bisa berbahasa Inggris dengan baik dua-duanya, sama kayak Alonso juga. Saya pikir nasibnya nggak akan beda dengan Xabi Alonso. Gitu. Bahkan dia prestasinya lebih bawah dibanding Xabi Alonso sebenarnya. Saya nggak tahu. Saya pikir tadinya mau manggil kembali Zidane atau pakai Jurgen Klopp yang udah jelas-jelas punya prestasi luar biasa gitu. Tapi ternyata mungkin sementara kali ya. Itu interim sementara kali ya? Mungkin sementara, cuman kayak itu aja MU. MU juga ya? Mencat Amorim. Kemudian pakai Darren Fletcher ya, pemain yang lebih sering cadangan daripada jadi pemain, nggak begitu bersinar juga. Banyak orang fans MU nggak kenal dia juga, apalagi yang masih bocil-bocil ya, nggak kenal Darren Fletcher. Tahunya kan Cristiano Ronaldo doang. Iya. Gitu. Dan ternyata memang gagal. Kemarin main seri, kemarin kalah di Piala FA 2-1 sama Brighton. Ya nggak gampang sih memang. Ya kita lihat aja nanti. Harusnya Amorim sama Xabi Alonso ikut daftar pelatih Indonesia ya buat di. Nah cocok. Ya kan? Ya kan? Jadi nggak kuat bayarnya. Siapa tahu pas Natal dia mau datang. Makanya jangan pernah signing pas Natal. Kualat. Natal tuh ibadah, jangan suruh tangan-tangan kontrak. Tapi memang pelatih yang baik nggak selalu selamanya adalah pemain sepak bola yang baik ya? Iya, nggak selalu. Ada pemain,
Kayak Josep Guardiola. Dia Iya. kan dia main gelandang kan. Iya, iya. Bagus juga Klub sih. bagus, cuman klubnya juga biasa aja. Genoa apalah tuh nggak jelas ya klubnya. Nggak pernah juara Piala Dunia juga dia. Gitu. Jadi nggak terlampau Scarp. Barcelona juga. nggak terlampau menonjol juga tuh Guardiola sebagai pemain gitu. Steven Gerrard menonjol, jago, cuman gagal di Saudi, gagal di Iya. Skotlandia. Sama gitu. Wayne Rooney juga banyak. Iya, Frank Lampard gagal juga. Wayne Rooney lebih menyedihkan lagi. Iya. Ada lagi pemain MU yang jadi pelatih. Ini siapa yang kembar back? Ini, aduh, Eh, tiba-tiba lupa. Gary Neville Neville ya. gagal di Atletico, Ya, Gary Neville. gagal di mana-mana lah tuh. Ini kakak beradik Inzaghi. Malah yang bagus si Simeone kan, Iya, gitu. Simeone-nya. Eh, Inzaghi Filippo-nya kurang begitu. kurang begitu bersinar gitu. Padahal waktu jadi pemain kan Jago banget gitu. Jadi Patrick Kluivert apa sih mantan selalu diungkit-ungkit. Kita harus move on. ya kan contoh. Tapi bisa dibilang gagal nggak sih? Kan dia bisa membawa ke putaran keempat loh. Dari putaran ketiga lolos putaran 4. Sebenarnya itu gagal nggak sih? Ya kalau targetnya Piala Dunia ya gagal lah. Bisa menang lawan Bahrain, Cina, ya kan? Kalau targetnya Piala Dunia ya gagal. Oh, gitu ya. Gitu. Tapi katanya Indonesia nggak masuk Piala Dunia karena konspirasi ya. Ya, karena ada Venezuela kemarin, terus ketegangan Amerika Iran. Iya. Enggak, Mas. Bener juga sih, Sengaja gitu. Karena nanti bahaya kan buat para pemain kan. Nah itu juga menarik juga ya Mas ya. Artinya sepak bola dunia ini sekarang juga lagi apa ya? Apakah masih konsisten dengan bermewah-mewahan duit yang ada di mana-mana? Karena kan sekarang juga ternyata hubungan antar negara juga agak menegang ya. Iya, Bisa nggak benar. sepak bola menjadi pendamai seperti nawacita yang FIFA inginkan? Bisa kalau presidennya bukan Trump. Kalau Trump mah nggak peduli. Jadi memang agak susah punya presiden otoriter tapi modelnya kayak begitu ya. Jadi ya kita berharap sepak bola memang menjadi solusi perekat persatuan bangsa ya. Iya. Kayak negara kayak Argentina, Brazil itu negara miskin sebenarnya kan. Bahkan Brazil pernah mengalami inflasi yang sangat tinggi. Argentina juga pernah mengalami resesi yang nggak mungkin terbayangkan. Mungkin bisa jadi negara itu bubar. Tapi sepak bola yang menyatukan mereka akhirnya. Gitu. Sepak bola yang bisa menjadi salah satu obat ya. Iya. Kalau kita juga bisa. Yang menyatukan kita siapa? Sepak bola. Kalau di stadion tuh ya mau kaya, mau miskin, mau Yang menyatukan rakyat Indonesia adalah pejabat yang tingkatnya makin aneh. Itu menyatukan rakyat Indonesia tuh, karena kompak. Iya, jadi kok malah ke situ tadinya. Malah ke situ. Tapi pejabat itu juga suka nonton bola ya. Iya. Coba kalau ada pejabat yang kelakuannya aneh ya, kan pendidikan langsung kompak tuh. Iya. Waduh. Viral ya. Viral. Viral dengan statement. Viral dengan sama statementnya. Kaki apa sepatu aku kayaknya kotor nih, ada yang mau ngelapin nggak ya? Sepatu. Mana, Pak? Bukan. Bukan. Saya mau ngelap nih. Saya bukan menteri. Ya, terus ini loh, kadang-kadang kita ingin sepak bola Indonesia melalui pelatih baru bagus. Kita juga senang nonton Real Madrid. Padahal FIFA dan UEFA juga kan nggak begitu akur, ya. Terus ada standar ganda nih, misalnya FIFA Piala Dunia kualifikasi di Qatar, Arab Saudi, kan ada hal-hal yang sebenarnya Dan akhirnya Arab Saudi sama Qatar lolos. tuh. Nah kan kita kan kadang-kala berpikir oke, nawacitanya adalah FIFA sepak bola ini membawa persatuan, perdamaian, menghilangkan politik, jangan masukkan politik ke sepak bola. Tapi pada konkretnya it's very business to business ketika bicara. Masukan. Duit kan boleh. Jangan campur adukan politik ke dalam sepak bola. Iya udah enggak. Tapi ya masuk duit. Kan nggak dilarang duit. Kan yang dilarang politik. Jadi ya kenapa Qatar dipilih, Arab Saudi dipilih, emang gratisan? Enggak lah. Kita juga tahu itu udah jadi pembicaraan di mana-mana gitu. Dan faktanya mereka jadi lolos juga Piala Dunia udah dirancang begitu. Jadi siapapun yang bakal main juga nggak bakal menang lawan dua negara itu. Mengurangi kenikmatan kita untuk menyaksikan sepak bola. Iya selalu ada begitu.
Selalu ada begitu, selalu ada di negara yang katanya bersih, jujur aja pasti ada juga orang-orang yang kelakuannya seperti itu. Oke. Mudah-mudahan kita Piala Dunia ini bisa kita nikmati ya, tanpa campur tangan atau intervensi yang membuat akhirnya sepak bola jadi nggak asik atau supporternya berantem. Karena mainnya kan di Amerika nyerang Venezuela, kemudian membenci Kolombia dan membenci beberapa negara Amerika Selatan, kemudian Eropa juga kayak Denmark yang lolos Piala Dunia marah sama Amerika. Terus China tuh lolos gak sih nggak ya? China enggak lolos ya. Enggak. Kan China satu grup juga sama kita. Kita mengalahkan China loh. Iya. Kita mengalahkan apa tuh? Curaçao. Curaçao lolos Piala Dunia Mas. Iya, Curaçao lolos. Oke. Ada tim yang saya penasaran untuk saya tonton di Piala Dunia adalah Haiti. Haiti itu adalah sebuah negara kecil yang negaranya, pemerintahannya dibentuk oleh gangster. Ketua PSSI-nya Haiti itu adalah seorang gangster. Kenapa dia sukses? Karena memang ketua PSSI-nya nggak pengen jadi presiden. Gitu. Oh, menarik ya. Dia cuma pengen Haiti lolos Untuk ke Piala Dunia itu. Piala Dunia. Dan berhasil ya. Dan berhasil. Jauh apa nanti ya? Negara gangster sampai Amerika melarang supporter Haiti datang ke Amerika kalau Haiti Di grupnya grupnya di Amerika ya. Amerika. Baik, Mas Gaib, seru banget ya ngomongin Mas Gaib ini Madridista ya ternyata. Enggak, Oh, bukan. saya Liverpoolian. Oh, Liverpoolian. Oh, bukan Glory Man United bukan ya? Itu klub apa ya? Itu ada klub kayak gitu? Ada. Bukannya ada di Goa biasanya itu? Wah, parah ini. Hah? Di Goa tapi di dalam bertabur piala. Oh, Oh prestasi. iya, tsunami. Tsunami kegagalan. Astagfirullah. Oke Mas Gaib, pokoknya terima kasih Mas Gaib. Nanti kita berharap Thank you. Indonesia dengan John Herdman sepak bolanya makin maju berprestasi ya. Terima kasih. The Comment akan kembali Sukses lagi. terus Uncle John. Sukses terus Uncle John. Sampai jumpa.